90% trader pemula loss di tahun pertama. Anda salah satunya? Simak video ini. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Rudi di Rudy's Channel. Di video kali ini kita akan membahas kenapa 90% trader pemula loss di tahun pertama. Bahkan 40% tidak bertahan lebih dari sebulan. Kenapa ini bisa terjadi? Pada awalnya di Indonesia, financial market tidak sepopuler sekarang ini. Dulu di awal tahun 2000-an hingga 2010, yang tertarik dan terjun di dunia financial market hanya para pengusaha, para intelektual, pelaku bisnis, dan ekonomi. Tetapi pada saat pandemi, di mana pemerintah mewajibkan kita untuk bekerja dari rumah, maka dunia financial market mulai masuk di kehidupan masyarakat melalui sosial media. Nah, kalau kalian sendiri di tahun berapa mengenal dunia trading dan financial market? Coba tulis di kolom komentar. Faktanya yang terjun ke dunia financial market sekarang ini sudah hampir dari semua kalangan. Lalu bagaimana awalnya Anda mengenal dunia trading? Rata-rata jawaban yang saya dapatkan yaitu yang pertama, mengenal trading dari teman yang sering pamer-pamer profit. Yang kedua, mengenal trading dari influencer yang flexing di sosial media. Yang ketiga, mengenal trading dari iklan broker. Yang keempat, mengenal trading dari ajakan MLM, berupa robot trading, copy signal, titip dana, dan lain-lain. Nah, dari keempat ini Anda termasuk yang mana nih? Yuk sharing juga di kolom komentar. Sebenarnya apa yang menyebabkan trader pemula tertarik? Rata-rata jawaban yang saya dapatkan yaitu ingin mencapai financial freedom, passive income, dan menjadi kaya raya. Apakah tujuan ini salah? Tentu tidak. Tujuannya bagus, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan Anda? Inilah yang nantinya akan menentukan hasil akhir Anda juga. Apakah berakhir menjadi 90% trader yang loss atau termasuk 10% trader yang sukses? Jika kita melihat persentase ini, tentunya cukup menakutkan. Tetapi bagaimana dengan statistik persentase orang yang sukses ketika membuka sebuah usaha? Apakah lebih banyak yang berhasil? Orang yang membuka usaha tanpa perhitungan yang rinci, misalnya tanpa perhitungan cost, harga jual, resiko target pasar, dan berapa lama break-even point-nya. Juga kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Yang membedakan di sini, ketika Anda membuka sebuah usaha, Anda akan tahu usaha Anda sukses atau bangkrut setelah 2-3 tahun. Atau sampai ketika Anda sudah tidak bisa lagi membayar biaya sewa ruko. Tetapi di dunia trading, jika salah pengelolaan, sebelum 1 tahun sudah kelihatan. Bahkan dikatakan 40% tidak bertahan lebih dari sebulan. Dan fakta uniknya, begitulah cara kerja sistem perekonomian. Yang berhasil pasti akan sangat sedikit. Hanya 1,1% orang dewasa di Indonesia yang memiliki kekayaan di atas 100.000 US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Terus apa yang dilakukan trader pemula di 1 tahun pertama mereka? Please jangan skip video ini karena ini sangat penting untuk Anda ketahui. Yang pertama, belajar secara otodidak. Belajar secara otodidak dari YouTube, internet, ataupun membaca buku sering dilakukan trader pemula. Banyak ilmu-ilmu gratis di luar sana. Ada yang pakai fundamental, technical, unfilled order, smart money concept, bandarmologi, dan sebagainya. Apakah ini perilaku yang salah? Tentu tidak. Tetapi perlu Anda sadari, Anda adalah sasaran empuk para kaki tangan oknum broker. Siapakah mereka? Mereka adalah para konsultan, influencer, dan para fake trader. Terus apalagi? Ilmu yang Anda dapatkan dari comot sana, comot sini tidak sesuai urutan dasarnya. Bahkan Anda sangat beresiko untuk mendapatkan ilmu yang penerapannya salah. Apalagi di era digital sekarang yang sangat gampang sekali mengakses informasi. Siapa saja bisa memposting, menyebarkan informasi tanpa ada yang menyaring kebenarannya. Pengalaman pribadi saya ketika mulai belajar dari YouTube 5 tahun yang lalu. Teknik pertama yang saya pelajari yaitu teknik menggunakan Bollinger Band. Gimana cara pakainya? Jika terkena garis atas, maka sell. Jika terkena garis bawah, maka buy. Gimana hasilnya? Gak usah dibahas panjang-panjang, sudah pasti habis. Padahal ketika ada satu momen di sebuah seminar, kebetulan penemunya juga hadir, yaitu Bapak John Bollinger, ditanyakan cara penggunaannya, dan ternyata tidak seperti itu. Yang kedua, pemula yang memperlakukan trading dengan gampangnya. Pemula yang seperti ini, segampang kalau nggak sell ya buy, market kalau nggak naik ya turun lah.
Nggak perlu belajar metode-metode ribet, orang-orang yang seperti inilah yang sebenarnya memperlakukan trading seperti judi. Tidak memiliki effort untuk belajar lebih dalam. Biasanya orang-orang ini memiliki anggapan, tekniknya ribet, pakai yang simpel-simpel aja deh. Biasanya lari kemana? Pakai indikator. Kalau indikatornya gini, maka saya harus begini. Bahkan ketika indikatornya dihilangkan, orang-orang ini nggak tahu market mau kemana. Don't get me wrong guys, di sini saya bukannya anti dengan indikator dan metode scalping. Hanya karena saya sering mention kedua hal ini. Tetapi karena saya ingin kalian tahu bahwa di luar sana memang banyak sekali yang mengajarkan cara yang salah dalam penggunaannya. Yang ketiga, pemula yang menyerahkan semuanya ke pihak ketiga. Pemula semacam ini biasanya trading dengan copy signal, titip dana, bahkan robot trading. Udah dipastikan dalam long run pasti habis. Kenapa? Copy signal para pemula tidak dibekali money management yang baik. Ujung-ujungnya loss gede atau margin call. Atau yang di-copy adalah kaki tangan broker. Anda percaya karena melihat histori transaksinya yang bagus dan menjadi greedy. Titip dana rawan terjadi scam dan dibawa kabur. Robot trading, algoritmanya saja diambil dari indikator yang bersifat lagging. Maksudnya harga terbentuk terlebih dahulu baru indikator bergerak menyusul. Bagaimana ini bisa menjadi penentu kita buy atau sell? Yang keempat, pemula yang tidak sabaran. Baru belajar beberapa teknik dasar sudah merasa bisa trading. Parahnya kalau profit diposting di sosial media. Kenapa? Karena terlalu senang, euforia, dan ingin pengakuan dari teman-temannya. Hati-hati, ini adalah salah satu dari psikologi negatif para traders. Yang nantinya bisa menjadi penyebab kenapa Anda loss trading di kemudian hari. Nah, jika Anda setuju saya membahas lengkap tentang psikologi trading, yuk komen di kolom komentar. Ingat gak zaman-zaman kripto lagi hype? Semua pamer profit siang malam. Banyak mentor-mentor dadakan bermunculan. Lalu sekarang kemana mereka? Tanpa mereka sadari, postingan mereka menjerumuskan teman-temannya yang lain. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan trader pemula tadi, tidak membuat saya heran kenapa statistik yang muncul di tahun pertama 90% trader loss. 40% bahkan tidak bertahan lebih dari sebulan. Rata-rata karena mindset dan langkah awalnya yang sudah salah. Lalu sebagai trader pemula, apa yang harus Anda lakukan? Jika statistik menunjukkan tahun pertama 90% trader pemula loss, kenapa tidak setahun pertama Anda isi dengan luangkan waktu? Penuhi kepala Anda dengan ilmu, investasi leher ke atas, try and error. Try and error di sini tentunya bukan langsung terjun ke market dengan uang real, tetapi membuat analisa terus-menerus, catat hasilnya, dan pilih metode yang paling pas dengan karakter Anda. Sukses di dunia trading nggak bisa dalam waktu singkat guys. Karena uniknya dunia trading, yang nantinya menentukan sukses atau tidaknya bukan hanya sekedar metode, tetapi pengalaman yang akan membentuk psikologi trading. Inilah yang akan membuat Anda tenang dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan ketika Anda trading. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share video ini ke teman-teman, like ataupun komen jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait video kali ini. So, saya Rudy, mohon pamit undur diri, jaga kesehatan, and I will see you in the next video. Bye-bye.